Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kami di sini akan sedikit memaparkan materi mengenai pengantar filogenetik molekuler. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu di mana kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Parmitasari Rahmat, dan bersama rekan saya Trisat Diana Nurul Apaskawati. Nah, baik untuk lebih mengefektifkan waktunya, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini yang pertama ada prinsip filogenetik molekuler. Nah, yang dimana filogenetik di sini dikenal sebagai bidang yang berkaitan dengan ilmu biologi. Filogenetika menyediakan fasilitas dalam bidang epidemiologi manusia, ekologi, dan juga evolusi biologi. Namun di sini filogenetik juga tidak lepas dari yang namanya evolusi biologis. Nah, kemudian evolusi. Evolusi di sini adalah proses gradual atau suatu organisme yang memungkinkan spesies sederhana itu menjadi lebih kompleks melalui akumulasi perubahan dari beberapa generasi. Nah, keturunannya itu akan mempunyai beberapa perbedaan dari nenek moyangnya sebab karena adanya perubahan dalam suatu evolusi itu. Nah, dalam mempelajari variasi dan juga diferensiasi genetik di sini tuh antar populasi, jarak genetik dapat dihitung dari jumlah perbedaan bahasa morfik lokus gen masing-masing populasi berdasarkan urutan DNA. Nah, pada prinsip di sini di mana semua bentuk kehidupan memiliki asal yang sama dan di mana merupakan bagian dari pohon kehidupan. Nah, lebih dari 99% spesies yang dimana dia itu hidup punah karena yang dimana dari spesies yang masih ada ini organismenya itu berkerabat dekat yang diturunkan dari nenek moyang. Namun lebih baru dari organisme yang berkerabat jauh itu. Nah, pada prinsipnya mungkin ada satu pohon kehidupan yang secara akurat menggambarkan evolusi spesies. Nah, salah satu tujuan filogeni di sini yaitu menyimpulkan pohon yang benar untuk semua spesies kehidupan. Nah, secara historisnya itu analisis filogenetik didasarkan pada fitur fenotip yang dapat diamati seperti ada atau tidak adanya sayap ataupun sumsum tulang belakang. Nah, kemudian analisis filogenetik di sini juga mengandalkan data sequence molekul yang menentukan keluarga dari gen dan protein ini. Nah, analisis filogenetik molekuler itu sudah saya jelaskan, yang dimana analisis filogenetik dapat didasarkan pada fitur fenotip yang dapat diamati, kemudian hanya mengandalkan data sequence molekul yang menentukan keluarga gen dan juga protein. Nah, untuk pohon filogenetik ini adalah dimana merupakan hal yang terpenting dan menarik dalam studi evolusi ini. Nah, yang dimana memiliki 3 cabang tuh. Yang pertama ada bakteri, archaea, dan juga eukaryota. Nah, di sini meskipun pohon kehidupan itu memberikan metafora yang menarik, evolusi tidak selalu didasarkan pada keberadaan satu pohon. Tapi sebaliknya, evolusi didasarkan pada proses mutasi dan juga seleksi. Nah, bahwa gen ini dapat ditransfer secara lateral antar spesies. Nah, perumitan itu cara organisme memperoleh gen dan juga sifatnya. Yang dimana dalam banyak situasi pohon kehidupan ini digambarkan sebagai semak yang paling berhubungan erat. Nah, daripada pohon sederhana ini dengan cabang yang tegas. Nah, misalkan yang dimana ada sebuah pohon yang benar menggambarkan peristiwa sejarah aktual yang terjadi dalam evolusi ini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menghasilkan pohon yang sebenarnya. Sebaiknya digantikan yang dimana menghasilkan pohon yang disimpulkan ini. Nah, ini bisa dilihat di sini gambar di sini ada pohon kehidupan ya. Nah, dimana pohon di sini tuh secara historisnya tuh globin telah menjadi salah satu keluarga protein yang paling penting bagi pemahaman tentang biokimia dan juga evolusi molekuler. Nah, kemudian globin di sini tuh
yang dimulai dari identifikasi hemoglobin pada tahun 1830-an, yang dimana mioglobin ini pada tahun 1860-an, sehingga kristalisasinya tuh pada abad ke-19, dimana tujuannya itu hampir sebanding antar spesiesnya. Jadi globin ini adalah salah satu protein pertama yang diurutkan dan dianalisis menggunakan kristalografi sinar X. Nah, jadi globin ini merupakan yang pertama itu. Nah, yang dimana ini tuh untuk menghasilkan pohon dari keluarga globin. Nah, pohon filogenetik itu untuk memperkenalkan konsep paralogi atau sebagai berbagai globin manusia ortolognya atau mioglobin dalam spesies kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada gambar. Nah, gambar di sini tuh dimana menunjukkan analisis filogenetik dari 13 protein globin dari berbagai spesies. Nah, ini misalnya dari 13 spesies. Karena gambar di sini tuh meringkas hubungan antara subfamili globin dan dalam waktu evolusi. Nah, yang dimana tanggal peristiwa spesiesnya itu disimpulkan dari penelitian berbasis fosil itu. Nah, yang dimana pohon itu dapat menggambarkan keterkaitan spesies, kemudian memberikan kesimpulan tentang sejarah evolusi dalam bentuk kehidupan, sejarah gen dan juga produk gen. Nah, untuk memperluas hubungan pohon gen dan juga pohon spesies di sini tuh adanya pohon spesies. Nah, berikutnya di sana ada molekuler Crick hipotesis atau hipotesis jam molekuler. Nah, pada tahun 1960-an, data urutan asam amino primer ini tuh diakumulasikan untuk protein yang melimpah dan juga dapat larut seperti hemoglobin, sitokrom C dan juga fibrinopeptida. Nah, yang dimana dalam berbagai spesies ini kemudian tuh beberapa protein seperti sitokrom dari banyak organisme ditemukan berkembang sangat lambat. Nah, sementara keluarga protein lainnya itu mengakumulasikan banyak substitusinya. Nah, yang dimana mengusulkan konsep dari jam molekuler di sini itu bahwasannya setiap gen atau protein itu yang dapat diberikan dari laju evolusi molekuler konstan. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar. Nah, gambar di sini merupakan gambar suatu perbandingan jumlah perubahan asam amino yang terjadi antar protein yang dimana sumbu Y. Nah, sumbu Y ini sebagai asam amino antar protein. Kemudian tuh waktu sejak spesies menyimpang. Nah, yang menyimpangnya itu sumbu X. Nah, dimana dia tuh mengungkapkan bahwa keluarga protein individu sini tuh berevolusi pada tingkat yang berbeda. Nah, beberapa proteinnya itu seperti sitokrom dari berbagai organisme. Nah, di mana berkembang itu sangat lambat, yang lainnya seperti dengan hemoglobin berkembang dengan sangat cepat ataupun sedang. Nah, sedangkan yang dimana fibrinopeptida di sini itu mengalami substitusi yang cepat, sehingga perilaku itu dijelaskan oleh hipotesis jam molekuler. Jadi ini itu dijelaskan oleh hipotesis jam molekuler. Nah, di sini tuh bahwasannya ada sebuah studi yang terkait dengan menunjukkan keberadaan jam molekuler di sini tuh dilakukan oleh Richard Dickerson pada tahun 1971. Nah, dia itu menganalisis 3 protein yang menyediakan sejumlah sumber data urutan, yang dimana ada sitokrom C, hemoglobin, dan juga ada fibrinopeptida. Nah, untuk masing-masing ini tuh dia memplot hubungan antar jumlah perbedaan asam amino untuk protein dalam 2 organisme dalam waktu divergensi atau dalam jutaan tahun untuk organisme. Nah, waktu divergensi itu diperkirakan dari paleontologi. Nah, untuk setiap protein yang dimana ada datanya yang berada pada garis lurus. Nah, di sini garis lurus. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa laju perubahan urutan asam amino ini tetap konstan untuk setiap protein, yang dimana tingkat rata-rata perubahan itu sangat berbeda untuk setiap protein. Misalnya, ada fibrinopeptida berevolusi dengan laju substitusi yang jauh lebih tinggi. Nah, waktu ini maksudnya itu dalam jutaan tahun, untuk 100% perubahan urutan asam amino itu menjadi 2 garis evolusi yang berbeda. Nah, gambar yang dilihat di sini tuh yang bisa lihat oleh teman-teman. Di sini tuh merupakan gambar
tingkat perubahan antar keluarga protein yang dimana mencerminkan kendala fungsional yang dipaksakan oleh seleksi alam. Jadi karena keterpaksaan dari seleksi alam, dari perubahan alam itu, yang dimana implikasi signifikannya itu dari proses jam molekuler ini tuh bahwa jika urutan protein berevolusi pada tingkat yang konstan, maka mereka dapat digunakan untuk memperkirakan waktu yang menyimpang urutan. Yang dimana dengan cara ini hubungan filogenetik dapat dibangun di antar organisme. Nah, kemudian di sini ada positif and negative selection. Jadi ada seleksi positif dan negatifnya. Yang dimana ada teori evolusi Darwin menyatakan bahwa pada setiap tingkat fenotip, sifat-sifat dalam suatu populasi meningkatkan kelangsungan hidup dipilih untuk seleksi atau positif. Sedangkan sifat-sifat yang mengurangi kebugaran dipilih melalui melawan seleksi alam. Melawan seleksi negatif. Nah, misalnya di antara kelompok jerapah jutaan tahun yang lalu, jerapah ini memiliki leher yang lebih panjang mencapai dedaunan yang lebih tinggi. Nah, bisa dilihat gambar di sini. Di sini itu merupakan suatu gambar uji laju relatif untuk menentukan apakah dua urutan itu mengikuti hipotesis pada jam laju kira-kira konstan asam amino dan substansi secara waktu evolusi. Nah, bisa dilihat di gambar A yang ini. Nah, gambar di sini tuh dimana uji kecepatan relatif untuk menentukan apakah urutan protein asam amino nukleat atau dua organisme antara A dan B ini tuh telah berevolusi pada tingkat yang relatif sama, yang dimana A dan B ini tuh berbagi dari nenek moyang yang nenek moyangnya yang sama itu O. Nah, dari urutan ini tuh kemudian C ini merupakan outgroup yang dapat diketahui. Nah, dengan mengukur tingkat substansi A dan B ini tuh, A dan C, kemudian B dan C ini adalah untuk menyimpulkan tingkat O dan A, O dan B. Kemudian ini tuh dilakukan dengan melakukan uji C kuadrat. Nah, uji ini tuh untuk menentukan apakah lajunya itu sebanding atau apakah satu garis keturunan telah berevolusi pada laju yang berkecepatan atau diperlambat relatifnya itu, sehingga melanggar perilaku jam molekuler ini yang tadi dibahas di jam molekuler yang di sini ya. Nah, ini berhubungan dengan seleksi positif negatif ini. Nah, kemudian kalau yang B di sini itu merupakan tes Tajima yang diimplementasikan dalam perangkat lunak Mega. Jadi ini menggunakan aplikasi Mega atau disebut juga menu full down, dimana untuk menganalisis filogenetik yang ditampilkan. Nah, kalau yang C di sini itu dimana tes in Mega atau memungkinkan pengguna untuk menentukan grup A, B, dan C atau grup luar. Nah, dalam contoh ini tuh misalkan ada urutan DNA mitokondrial dari manusia dan juga simpanse, yang dimana dibandingkan menggunakan DNA orang utan sebagai grup luarnya itu. Nah, bisa dilihat di sini kan, simpanse, kemudian grup luarnya itu orang utan, di sini manusia yang kayak itu. Kemudian yang D di sini. Nah, kalau D di sini tuh merupakan output dari tabel yang mencantumkan jumlah substitusi yang terkait nilainya itu P. Yang dimana contohnya itu ada file P di sini nih. Nah, di sini mohon maaf. Nah, di sini merupakan menunjukkan bahwa hipotesis 0 dapat ditolak dan urutan manusia juga simpanse ini tidak menunjukkan perilaku seperti jam molekuler, atau contoh khususnya itu disajikan dalam suatu masalah. Nah, misalkan pada tingkat molekulernya sini tuh ada sudut pandang evolusi konvensional yang dimana adalah bahwa seleksi positif dan negatif di sini yang bekerja untuk urutan DNA. Nah, positif negatif di sini ya. Yang dimana gen di sini itu menyandingkan enzim dan mengadakan dan juga kemudian mengalami perubahan nukleotida, kemudian memungkinkan salah satu gennya itu digandakan untuk menyandingkan enzim dan juga memiliki fungsi yang baru untuk menguntungkan karena telah dipilih itu. Nah, proses seleksi positif di sini tuh diperkirakan terjadi pada dua kesempatan dalam evolusi lisozim,
yang dimana enzim yang memecah ikatan peptidoglikan pada bakteri sini itu karena sebagai protein antimikroba dalam sumber dalam sumber ya. Jadi sebagai protein antimikroba dalam sumber, misalkan itu pada susu, air liur, dan juga air mata. Kemudian di sini ada molekuler filogeni atau yang dimana filogeni molekuler di sini tuh suatu studi tentang hubungan evolusi antar organisme atau antar molekul dengan menggunakan teknik biologi molekuler. Nah, yang dimana di sini tuh ternyata banyak teknik lain yang digunakan untuk mempelajari evolusi ini, termasuk morfologi, anatomi, paleontologi, dan juga fisiologi. Nah, pada pohon filogeni menggunakan data urutan molekul di sini tuh di mana mulai dan menjelaskan tentang tata nama yang digunakan untuk mendeskripsikan si pohon filogeni itu. Nah, yang dimana ada dua jenis informasi untuk melekat pada setiap pohon filogeni. Yang dimana di sini ada topologi. Nah, topologi pohon di sini tuh mendefinisikan atau mengartikan hubungan protein atau objek lain yang direpresentasikan dalam pohon itu. Misalnya tuh topologi di sini tuh menunjukkan nenek moyang yang sama dari urutan protein yang homolog. Nah, kalau panjang objek panjang cabang di sini itu tidak selalu mencerminkan tingkat keterkaitan dari objek-objek di pohon itu, yang dimana bagian utama pada pohon jenis utama pohon ini, yang dimana menggunakan 9 urutan pengkodean globin sebagai contohnya itu. Nah, bisa dilihat di sini ada merupakan gambar urutan DNA globin dari urutan leluhur. Di sini ada urutan dari tikus, anjing, dan juga simpanse. Cuman tidak terlihat jelas ya. Nah, yang dimana di sini tuh merupakan pohon filogenetik yang berisi simpul dan juga cabang. Dan juga di sini tuh ditentukan oleh panjang cabang dan juga topologi. Nah, pohon-pohon ini tuh dibuat dengan perangkat lunak Mega, jadi menggunakan aplikasi Mega itu. Nah, dengan menginfor 9 urutan pengkodean DNA globin, kemudian menyelaraskan menggunakan musli atau muskal, dan dimana membuat atau menampilkan pohon filogenetik dengan 4 cara yang berbeda. Nah, yang pertama itu pohon Neighbor-joint atau NG, di mana 2 klade disorot, kemudian 2 nodul internal itu ditunjukkan. Nah, pada panjang cabang ini tuh dihitung menggunakan V koreksi jarak dalam suatu jumlah perbedaan nukleotida per situsnya itu. Kemudian cara yang kedua itu ada pohon dibuat seperti pada yang A hampir sama dengan pohon Neighbor atau NG, dengan pilihannya itu menampilkan topologi saja. Jadi kalau pohon yang B itu hanya menampilkan topologinya saja. Nah, kemudian tuh di sini tuh nilai panjang cabangnya itu ditampilkan, tetapi setiap cabang itu tidak diproporsionalkan. Nah, yang dimana perhatikan pada unik di sini taksonomi sini, yang dimana 9 urutan ini tuh masih ada ya 9 urutan di sini tuh. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, yang C itu ada dataset, yang dimana digunakan untuk membuat pohon dengan UPGME, dimana metode menggabungan tetangga. Maksudnya itu bisa perhatikan pada klade beta globin HBB di sini. Nah, HBB di sini ini tuh mempertahankan topologi yang sama, tetapi dua tumbuhan globin itu yang disorotnya di sini. Nah, ini tuh memiliki topologi yang berbeda. Nah, yang dimana topologi berbeda itu tidak realistis berbagi dari nenek moyang yang sama ataupun dengan vertebrata globin yang sama juga kayak gitu. Selanjutnya di sini ada ini ya. Ini merupakan menggunakan Mega, tadi menggunakan aplikasi Mega itu untuk membuat atau menganalisis pohon filogenetik. Nah, di sini ini merupakan aplikasi Mega.
Nah, untuk yang A ini, nah yang A, mohon maaf. Nah, untuk yang A di sini tuh dimana kotak dialog utama mencakup opsi untuk menginfo dan juga menyelaraskan urutan DNA atau protein. Nah, ini yang pada panel nomor 1 nih. Nah, di sini. Nah, yang dimana nantinya itu setelah dimasukkan data itu tuh dapat dilihat. Nah, pada gambar panah nomor 2 tah. Jadi dapat dilihat pada nomor 2 di sini. Kemudian itu nanti itu akan dimanipulasi. Misalnya itu kalian dapat menyertakan atau mengecualikan taksa tertentu pada posisi urutan posisinya itu. Nah, ternyata si menu pulldown ini atau sebagai ini tuh untuk menganalisis filogenetik yang ditampilkan itu. Nah, kemudian yang kedua nih ada yang B. Ini tuh merupakan editor perataan. Jadi di sini tuh praktek yang digunakan untuk menyimpan urutan atau untuk analisis sebagai file teks sehingga dapat dipelajari nantinya itu. Nah, selanjutnya yang ini yang C. Kalau yang C di sini tuh sebagai opsi analisis. Nah, ini tuh untuk membuat pohon penghubung tetangga. Jadi itu sebagai membuat pohon filogeniknya itu. Nah, kotak referensinya itu serupa untuk pembuatan pohon atau metode analisis lainnya. Misalkan metode di sini tuh ada beta manusia. Nah, ini misalkan di sini ya. Ada enumerating tree and section search strategy. Nah, di mana jumlah pohon yang mungkin untuk menggambarkan hubungan urutan protein sangatlah besar ya. Nah, yang perlu diingat di mana tuh pohon filogenik di sini tuh untuk mengetahui jumlah pohon yang mungkin nantinya itu untuk dibuat. Nah, misalkan hanya ada satu pohon sejati yang mewakili jalur evolusi tentang rangkaian molekul yang dimana nanti itu berevolusi. Nah, jumlah pohon potensialnya itu berguna dalam memutuskan algoritma pembuatan pohon yang mana nanti itu akan diterapkan. Nah, misalkan di sini ada gambar. Nah, yang A ini ada 1, 2, 3. Di sini itu hanya memiliki satu pohon tapi tidak berakar. Kemudian yang kedua di sini kayak ini. Dia itu memiliki salah satu tepi ini itu digunakan untuk memilih akar. Nah, yang panahnya itu jadi si yang ketiga itu dapat memilih akar nanti itu dari mana kayak gitu. Kemudian yang ketiga yang C di sini tuh 3 pohon ini tuh berakar yang nanti itu disesuaikan atau disesuaikan dikemungkinkan dipasang-pasangkan. Nah, pohon ini tuh tidak berakar, namun tidak juga pohon ini tuh 3 pohon itu berakar yang berbeda. Jadi tidak berakar, adapun kalau berakar juga akarnya itu berbeda kayak gitu. Nah, berikutnya untuk yang ini tuh merupakan untuk 4 unit taksonomi operasional yang dimana yang pertama bisa dilihat di sini yaitu memiliki 3 pohon yang kemungkinan itu tidak akan berakar juga. Nah, kalau ini tuh dimana memiliki 5 pohon dimana pohonnya itu berakar. Nah, hanya satu saja di antaranya itu merupakan pohon sejati yang dimana topologinya itu secara akurat menggambarkan proses evolusi yang nantinya itu diurutkan ini itu berdasarkan berevolusi gitu. Nah, ya ini tuh hanya sebatas atau sebatas atas dan juga nanti itu dan buang semua pohon itu akan menatakan tidak mungkin menghasilkan pohon yang lebih pendek. Jadi nanti itu tidak memungkinkan menghasilkan diturunkan itu tidak akan memungkinkan menghasilkan pohon yang lebih pendek. Nah, berbagai kedekatan heuristiknya itu dimana tersedia. Kemudian itu penambahan bertahap melibatkan penambahan taksa. Nah, dengan pertukaran cabang berikutnya ini adanya pada pohon terpendek. Nah, pilihannya itu dimana 3 taksa itu digabungkan pada awal, kemudian itu ditentukan secara acak. Nah, atau bisa berdasarkan 3 taksa yang dimana nanti paling dekat dihubungkan. Nah, algoritma heuristik di sini tuh dimana sebagai pertukaran cabang dan juga sebagai dalam versinya itu disebut dengan biseksi pohon ataupun sambungan ulang gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada gambarnya. Nah, di sini tuh gambar merupakan algoritma heuristik yang memiliki pertukaran yang melekat antara waktu pencarian dan juga kepercayaan pada
hasil pencariannya. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Trisa Diana Nurul Paskawati. Untuk Trisa Diana, silakan dipersilahkan. Selanjutnya itu ada type of trees. Nah, spesies itu berevolusi dan gen atau pohon protein juga berevolusi. Analisis evolusi molekuler itu dapat menjadi rumit pada saat dua spesies itu menyimpang. Spesiasi itu merupakan proses di mana dua spesies baru diciptakan dari suatu spesies leluhur. Terjadi ketika spesies tersebut itu terisolasi secara reproduktif. Nah, dalam pohon gen atau pohon protein, simpul internalnya itu mewakili divergensi gen leluhur menjadi dua gen baru atau protein dengan urutannya itu berbeda. Nah, kalau pada pohon spesies, simpul internalnya itu mewakili peristiwa spesiasi. Misalnya itu untuk pohon spesies yang berisi taksa manusia dan tikus yang dihubungkan oleh sebuah simpul. Nah, simpul tersebut itu sesuai dengan nenek moyang terakhir manusia dan juga tikus. Nah, adapun di dalam PPT itu terdapat hubungan pohon spesies dan pohon protein atau gen. Ya, salah satunya itu contoh yang tadi. Jadi, pohon spesies dan pohon protein itu dapat memiliki hubungan yang kompleks. Peristiwa spesiasi seperti divergensi garis keturunan yang menghasilkan manusia modern dan juga hewan pengerat. Nah, dapat diberi tanggal ke waktu tertentu. Ketika spesiasi terjadi, spesies itu menjadi terisolasi secara reproduktif satu sama lain. Nah, itu tuh diwakili oleh garis putus-putus, bisa dilihat ya, atau pada panah horizontal. Nah, analisis filogenetik itu dari kelompok spesifik protein homolog diperumit oleh fakta bahwa duplikasi gen itu bisa mendahului atau mengikuti peristiwa spesiasi. Nah, kemudian dalam contoh di atas itu yang pada gambar ada 2 paralog manusia dan 3 paralog tikus. Nah, protein 1 dan 5 itu menyimpang pada waktu yang sangat mendahului divergensi kedua spesies. Protein 2 dan 3 itu menyimpang pada waktu yang sesuai dengan tanggal perbedaan spesies. Sedangkan protein 4 dan 5 itu menyimpang baru-baru. Nah, setelah masa perbedaan spesies. Nah, itu tuh mungkin untuk merekonstruksi pohon spesies dan juga pohon protein atau pohon gen. Dalam populasi polimorfik genetik, peristiwa duplikasi gen itu dapat terjadi sebelum ataupun sesudah spesiasi. Nah, jadi pohon protein atau gen itu berbeda dari pohon spesies dalam 2 cara. Yang pertama itu ada divergensi 2 gen dari 2 spesies yang mungkin telah mendahului peristiwa spesiasi. Nah, itu dapat menyebabkan perkiraan panjang cabang yang berlebihan di analisis filogenetik. Yang kedua itu ada topologi pohon gen mungkin berbeda dari pohon spesies. Jadi secara khusus itu mungkin sulit untuk mengkonstruksi pohon spesies dari pohon gen. Jam molekuler itu dapat diterapkan pada pohon gen untuk menentukan tanggal dan waktu divergensi gen, tetapi tidak dapat diasumsikan bahwa itu tuh waktu terjadinya spesiasi. Nah, oleh karena itu, mengkonstruksi pohon filogenetik itu berdasarkan satu protein atau gen dapat memberikan hasil yang rumit. Nah, banyak juga peneliti yang membangun pohon dari berbagai famili protein atau gen yang berbeda untuk menilai hubungan spesies yang berbeda. Nah, strategi lain itu telah diadopsi untuk menghasilkan urutan protein atau DNA yang digabungkan. Misalnya itu menggunakan 4 rangkaian protein yang digabungkan untuk membuat pohon filogenetik eukariota yang konferensif. Nah, strategi tersebut itu menghasilkan pohon yang ditimbang dengan panjang protein rata-rata. Pilihan urutan mana yang dimasukkan akan mempengaruhi hasilnya. Nah,
Kemudian, dalam melihat pohon filogenetik itu penting untuk mengetahui jenis data yang digunakan untuk menghasilkan pohon tersebut. Penting juga untuk memeriksa bilah skala jika ada, yang menjelaskan apakah satuannya itu adalah jumlah substitusi per lokasi, jumlah substitusi per cabang, waktu berlalu, atau ukuran lainnya. Pohon DNA, RNA, atau berbasis protein. Nah, saat membuat pohon filogenetik menggunakan data urutan molekul, dapat menggunakan urutan DNA, RNA, atau protein. Jika ingin mengevaluasi hubungan sekelompok molekul seperti globin, nah maka akan mempelajari protein atau DNA. Ada juga yang lebih menyukai studi protein. Mungkin lebih suka mempelajari beberapa urutan penyejajaran protein atau tingkat substitusi yang lebih rendah dalam protein relatif terhadap DNA, yang dapat membuat studi protein itu lebih sesuai untuk perbandingan antar spesies yang sangat berbeda. Ada juga yang mempelajari DNA lebih informatif daripada protein. Kemudian ada alasannya, yaitu DNA itu memungkinkan studi tentang tingkat mutasi sinonim dan non-sinonim. Kemudian substitusi dalam DNA itu mencakup substitusi yang secara langsung diamati dalam suatu penyelarasan, seperti substitusi nukleotida tunggal, substitusi sekuensial, dan substitusi kebetulan. Kemudian dengan menganalisis dua urutan dengan mengacu pada urutan leluhur. Nah, itu tuh mungkin untuk menyimpulkan banyak informasi tentang mutasi yang tidak muncul dalam perbandingan langsung dua atau lebih urutan. Nah, proses mutasi itu meliputi substitusi paralel, substitusi konvergen, dan substitusi kembali. Kemudian terdapat wilayah non-kode atau dapat dianalisis menggunakan filogeni molekuler, yaitu untuk beberapa bagian DNA tanpa kode ada sedikit tekanan evolusioner untuk menahankan urutan nukleotida. Selanjutnya, pseudogen yang telah dipelajari dengan menggunakan filogeni molekuler, misalnya itu untuk memperkirakan tingkat netral evolusi. Nah, kemudian ada laju transisi dan transversi dapat dievaluasi. Nah, dalam perbandingan DNA mitokondria di antara sekelompok spesies primata, 92% perbedaannya adalah transisi. Transisi itu biasanya terjadi jauh lebih sering daripada transversi dalam DNA inti, dan itu tuh mencerminkan dalam berbagai model substitusi nukleotida. Adapun berbagai jenis mutasi yang terjadi secara berurutan. Pada bagian yang A, itu urutan globin nenek moyang hipotesis di mana manusia dan tikus beta globin menyimpang di masa lalu pada waktu atau T ketika organisme berbagi nenek moyang yang sama pada akhir. Nah, jadi kita itu dapat menyimpulkan urutan nukleotida dan leluhur asam aminonya. Kemudian yang bagian B itu pertimbangan bagian dari urutan pengkodean beta globin manusia dan tikus. Jadi terdapat 2 perbedaan yang diamati pada tingkat asam amino dan 7 perbedaan yang diamati pada nukleotida tingkat. Nah, lebih dari 7 mutasi itu mungkin telah terjadi di wilayah tersebut. Protein leluhur itu dan urutan DNA yang ditampilkan dipilih untuk tujuan ilustrasi, sedangkan 13 mutasi sebenarnya itu terjadi. Kemudian bagian C itu perbandingan 12 nukleotida dari urutan leluhur dengan urutan manusia dan tikus yang diamati menggambarkan beberapa mutasi mekanisme. Nah, itu tuh berupa substitusi nukleotida tunggal, substitusi sekuensial, dan substitusi kebetulan. Nah, semuanya itu menjelaskan mutasi yang diamati atau nukleotida yang berwarna merah, substitusi paralel, konvergen, dan mundur. Semua itu bisa terjadi tanpa menghasilkan ketidakcocokan yang diamati. Dalam contoh itu terdapat 4 mutasi yang diamati. Kemudian, analisis filogenetik molekuler itu dapat dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu ada pemilihan urutan untuk analisis, kemudian yang kedua beberapa urutan-urutan protein homolog atau urutan asam nukleat, yang ketiga spesifikasi model statistik nukleotida atau evolusi asam amino, yang keempat bangunan pohon, dan yang kelima itu evaluasi pohon.
Pada tahap 1, yaitu akuisisi urutan, seperti yang telah dibahas tadi, yaitu beberapa masalah mengenai pilihan urutan DNA, RNA, atau protein untuk filogeni molekuler, yang mana dapat memperoleh urutannya itu dari berbagai sumber, termasuk homologen di NCBI yang mencakup ribuan keluarga protein eukariotik. Entry homologennya itu dapat dilihat sebagai urutan dalam format FASTA. Kemudian hasil dari keluarga protein BLAST juga dapat dipilih, di mana dilihat dalam NCBI protein atau NCBI nukleotida dan diformat dalam format FASTA. Urutannya itu dapat diperoleh dari Eurasian Bioinformatics Institute atau Ensemble. Nah, selanjutnya urutan dari berbagai macam database itu dapat menjadi keluaran dalam format FASTA. Untuk RNA-nya itu, database mencangkup RFAM dan database ribosom. Untuk protein, database-nya itu mencangkup PFAM dan Interflow. Nah, untuk virus, contohnya itu termasuk database referensi untuk human immunodeficiency virus dan virus hepatitis C. Nah, terdapat juga gambar ya di dalam PPT. Itu merupakan matriks langkah untuk nukleotida, yaitu pada bagian A. Nah, sedangkan pada bagian B-nya itu merupakan asam amino yang menggambarkan jumlah langkah yang diperlukan untuk berubah dari satu karakter ke karakter lainnya. Nah, untuk asam amino itu antara 1 dan 3 mutasi nukleotida diperlukan untuk mengubah satu residu ke residu lainnya. Tahap yang kedua yaitu perataan urutan ganda, di mana penjajaran urutan berganda itu merupakan langkah yang penting dalam analisis filogenetik. Adapun penyelarasan nukleotida atau residu asam amino itu menyeratkan bahwa mereka itu berbagi nenek moyang yang sama. Jika tidak sejajar dengan sekelompok urutan, maka masih dapat menghasilkan pohon. Namun sepertinya pohon itu tidak akan bermakna secara biologis. Nah, jika membuat perataan urutan dan menyertakan urutan non-homolog, mungkin masih bisa digabungkan ke dalam pohon filogenetik. Nah, dalam mempersiapkan perataan urutan berganda untuk analisis filogenetik itu, terdapat beberapa pertimbangan penting dalam membuat dan mengedit penjajarannya. Dan juga terdapat beberapa fitur penting, yaitu periksa kesejajaran dengan cermat untuk memastikan bahwa semua urutan itu homolog, karena terkadang mungkin mengidentifikasi urutan yang terkait sangat jauh sehingga tidak homolog. Kemudian dapat menguji kemungkinan tersebut itu lebih lanjut dengan melakukan penjajaran berpasangan atau pencarian BLAST, atau juga dengan memeriksa apakah protein itu adalah anggota dari keluarga PFAM. Kemudian yang kedua itu beberapa program penyelarasan urutan ganda itu dapat memperlakukan urutan terkait jauh dengan menyelaraskannya di luar blok urutan lainnya. Nah, jika perlu turunkan ekstensi celah untuk mengakomodasi homolog yang terkait jauh ke dalam penyelarasan beberapa urutan. Dan juga sertakan metode yang memasuki informasi struktural ke dalam penyelarasan protein bila memungkinkan. Kemudian yang selanjutnya itu urutan lengkap tidak diketahui untuk banyak gen. Jika memungkinkan, data penyelarasan urutan ganda yang digunakan untuk analisis filogenetik itu harus dibatasi pada bagian protein atau asam nukleat yang tersedia untuk semua taksa yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada celah terminal dan internal dalam penyelarasan ini. Nah, celah itu bisa mewakili penyisifan di beberapa urutan atau penghapusan di urutan lainnya. Kebanyakan algoritma filogeni itu tidak dilengkapi untuk mengevaluasi penyisipan atau penghapusan, atau juga disebut dengan indel. Nah, yang terakhir itu urutannya meliputi 3 mioglobin, 3 alfa globin, 3 beta globin, dan juga 4 globin lainnya. Nah, secara intuitif itu mengharapkan urutan globin itu dibedakan dalam pohon filogenetik. Nah, di mana dapat melihat perbedaan tersebut dengan memeriksa beberapa urutan penyelarasan. Nah, ada juga posisi di mana asam amino itu pada posisi tertentu berbeda antara mioglobin, alfa globin, dan juga beta globin. Nah, posisi lain itu sangat
terkonservasi di antara semua protein tersebut, seperti yang diharapkan untuk suatu keluarga protein yang memiliki struktur yang terikat erat. Tahap ketiga itu model substitusi DNA dan asam amino, di mana analisis filogenetik itu bergantung pada model DNA atau substitusi asam amino. Nah, model tersebut itu mungkin implisit atau eksplisit. Untuk metode berbasis jarak, model statistik itu digunakan untuk memperkirakan jumlah perubahan DNA atau asam amino yang terjadi dalam rangkaian urutan perbandingan berpasangan. Nah, model statistik itu diterapkan pada karakter individu atau residu untuk menilai topologi yang paling mungkin serta fitur lainnya. Nah, untuk kesederhanaan maksimum, kriteria itu untuk menemukan pohon terbaik didasarkan pada panjang cabang terpendek. Meskipun karakter individu itu dievaluasi, sebagian besar model statistik itu tidak dapat diterapkan. Adapun pendekatan paling sederhana untuk menentukan keterkaitan kelompok urutan nukleotida atau asam amino itu dengan menyelaraskan pasangan urutan yang menghitung jumlah perbedaan. Yaitu terdapat derajat divergensi yang kadang juga disebut sebagai jarak Hamming, yaitu bisa dilihat di dalam PPT ya. Yang pertama, D sama dengan N kecil dikali 100 per N besar. Nah, yang menghitung jumlah perbedaan asam amino itu antara beta globin manusia dan delta, gamma, dan juga alpha globin. Nah, jarak Hamming itu mudah dihitung, tetapi mengabaikan sejumlah besar informasi tentang hubungan evolusi di antara sekuens. Alasannya itu yaitu karakter itu perbedaan tidak sama. Nah, perbedaan antara dua urutan itu mudah untuk diukur. Misalnya itu pada jarak, tetapi jarak genetik itu melibatkan banyak mutasi yang tidak dapat diamati secara langsung. Nah, adapun koreksi yang diterapkan oleh Dickerson itu dalam perangkat lunak mega yang disebut juga sebagai koreksi Poisson, di mana koreksi Poisson itu untuk jarak D mengasumsikan tingkat substitusi yang sama di seluruh situs dan frekuensi asam amino yang sama, yaitu dengan menggunakan rumus bisa dilihat di dalam PPT, yaitu yang kedua, untuk mengoreksi beberapa substitusi di suatu situs, di mana itu merupakan jarak dan V itu merupakan proporsi residu yang berbeda. Nah, adapun asumsi-asumsinya, yaitu yang pertama, kemungkinan mengamati perubahan kecil tetapi hampir identik di seluruh genom. Kemudian yang kedua itu mengasumsikan jumlah nukleotida atau asam amino yang berubah konstan selama interval waktu. Dan yang ketiga itu berasumsi bahwa perubahan terjadi secara independen. Nah, distribusi Poisson itu digunakan untuk memodelkan A varietas Y fenomena, yaitu merupakan persamaan yang diturunkan dari distribusi Poisson yang menggambarkan kejadian acak ketika probabilitas kemunculannya itu kecil, yaitu seperti peluruhan radioaktivitas dari waktu ke waktu, yaitu diberikan rumus seperti di dalam itu yang ketiga. Selanjutnya, ini merupakan memperkirakan divergensi evaluasioner antara sekuens. Nah, pada bagian A itu, jumlah perbedaan asam amino itu per urutan ditampilkan di bawah diagonal berdasarkan analisis berpasangan dari 13 globin. 2 globin itu yang terkait erat dengan sedikit perbedaan yang disorot dalam kotak hijau putus-putus. Nah, sementara 2 globin yang berbeda atau dengan banyak perbedaan itu disorot dalam kotak merah. Kemudian pada bagian B itu divergensi evolusioner yang diperkirakan menggunakan P-jarak pilihan untuk menghitung jumlah perbedaan asam amino per situs. Nah, kemudian yang ketiga itu divergensi evolusioner yang diperkirakan menggunakan koreksi Poisson.
Terdapat topologi dari kedua pohon, di mana pengaruh model yang berbeda dari substitusi asam amino pada pohon filogenetik, yaitu pohon filogenetik dari 13 protein globin yang dibuat dengan metode gabung yang menggunakan informasi jarak. Nah, pohon itu dibuat dengan menggunakan jarak atau P yang terdapat pada bagian A, dan bagian B itu koreksi Poisson, di mana bagian A itu jumlah panjang cabangnya adalah 2,81 inci dan pada bagian B itu 4,93. Panjang cabang itu merupakan satuan jarak evolusioner yang digunakan untuk menyimpulkan setiap pohon. Selanjutnya terdapat model satu parameter Jukes-Kenter yang menjelaskan probabilitas bahwa setiap nukleotida itu akan bermutasi ke yang lain, di mana membuat asumsi yang menyederhanakan bahwa setiap residu itu kemungkinan besar akan berubah menjadi salah satu dari 3 residu lainnya, dan bahwa 4 basa itu hadir dalam frekuensi yang sama. Oleh karena itu, model tersebut itu mengasumsikan bahwa laju transisi itu sama dengan laju transversi. Nah, puluhan model itu telah dikembangkan olehnya. Biasanya, kecepatannya itu transisi lebih besar daripada kecepatan transversi. Untuk DNA inti eukariotik biasanya 2 kali lipat lebih tinggi. Di setiap wilayah DNA, termasuk urutan non-kode, rasio transisi atau transversi itu mengkoreksi ambang biofisik untuk menciptakan pasangan purin-purin atau pirimidin-pirimidin dalam heliks ganda. Misalnya itu memperluas model 2 parameter untuk menyesuaikan konten guanin dan sitosin dan dari sekuens DNA. Seperti yang dilihat pada gambar, pada model substitusi nukleotida, pada bagian A itu merupakan model evolusi Jukes-Kenter yang mengkoreksi perubahan yang ditumpangkan dalam sebuah kesejajaran. Nah, model tersebut itu mengasumsikan bahwa setiap residu nukleotida itu memiliki kemungkinan yang sama untuk berubah menjadi salah satu dari 3 residu lainnya, dan bahwa 4 basa itu hadir dalam proporsi yang sama. Nah, laju transisi alfa itu sama dengan laju transisi beta. Dalam gambar yang B itu model 2 parameter Kimura, yaitu alfa tidak sama dengan beta. Biasanya transversi itu diberi bobot yang lebih. Pada bagian C yaitu model Tamura yang menjelaskan variasi konten GC. Nah, ini tuh merupakan contoh model substitusi nukleotida yang lebih kompleks, yaitu terdapat parameter yang berbeda untuk substitusi nukleotida dan banyak juga parameter yang bersifat terarah. Misalnya itu laju perubahan dari nukleotida T ke C yang berbeda dari laju untuk C ke T. Selanjutnya terdapat model tes yang mengimplementasikan tes rasio kemungkinan log untuk membandingkan model. Nah, adapun salah satu model tes ini mengukur model yang paling pas dengan yang memiliki nilai IAC terkecil. Rumusnya terdapat dalam PPT, yaitu di mana L merupakan kemungkinan maksimum untuk digunakan model N besar parameter yang disesuaikan secara independen untuk model tersebut. Kemudian terdapat juga pengaruh mengubah file alpha parameter dari gamma distribusi pada pohon filogenetik, yaitu terdapat juga pada PPT di mana kumpulan data yang terdiri dari 13 protein globin disejajarkan dan pohon itu dihasilkan dalam perangkat lunak mega menggunakan teknik sambungan koreksi Poisson dan juga alpha parameter, di mana A-nya itu 0,25, B-nya itu 1 dan C-nya itu 5. Ada hal yang harus diperhatikan juga, yaitu efek pada perkiraan panjang cabang, kemudian juga bahwa topologinya itu berbeda dalam klade alfa globin, beta globin, dan myoglobin. Batang skala itu dalam satuan jumlah substitusi. Nah, untuk urutan protein itu dapat menggunakan perangkat lunak
protes untuk mengevaluasi keselarasan dari 13 urutan protein globin. Nah, protes itu mengevaluasi selusin matriks substitusi asam amino yang berbeda, yaitu yang tertera pada tabel. Nah, tabelnya di dalam PPT yaitu evaluasi model evolusi. Pada bagian A, perangkat lunak protes mengevaluasi lusinan matriks substitusi asam amino dan banyak model evolusi untuk memilih model yang paling sesuai dengan penyelarasan urutan tertentu. Bagian B itu merupakan mega yang juga mengevaluasi berbagai model evolusi untuk kedua paket perangkat lunak. Kriteria informasinya itu AKIK yang digunakan untuk mengidentifikasi model yang optimal. Kemudian pada tahap yang keempat yaitu metode membangun pohon. Terdapat banyak cara untuk membangun pohon filogenetik. Nah, adapun yang telah dipertimbangkan yaitu 4 metode utama pembuatan pohon. Yang pertama itu metode berbasis jarak yang dimulai dengan menganalisis kesejajaran berpasangan dari urutan dan menggunakan jarak tersebut untuk menyimpulkan keterkaitan antara semua taksa. Kemudian yang kedua itu ada kesederhanaan maksimum yang merupakan metode berbasis karakter di mana kolom residu itu dianalisis dalam beberapa urutan penyelarasan, yaitu untuk mengidentifikasi pohon dengan panjang cabang keseluruhan terpendek yang dapat menjelaskan perbedaan karakter yang diamati. Kemudian terdapat juga kemungkinan maksimum dan inferensi Bayesian yang merupakan pendekatan statistik berbasis model di mana pohon terbaik itu yang dapat menjelaskan data yang diamati dan disimpulkan. Nah, terdapat juga filogeni molekuler yang menangkap dan memvisualisasikan variasi urutan yang terjadi pada DNA homolog, RNA, atau molekul protein. Nah, yang paling populer itu ialah PAUP, yaitu analisis filogenetik menggunakan parsimoni yang dikembangkan oleh David Swartz dan kawan-kawan pada tahun 1996. Kemudian terdapat MEGA, yaitu Molecular Genetic Evolutionary Analysis yang ditulis oleh Sudhir Kumar, Haishiro Tamura, dan Masato Shinai. Nah, banyak sekali konsepnya yang dijelaskan dalam buku yang sangat baik. Kemudian terdapat PHILIP, yaitu Filogeny Inference Package. Nah, yang dikembangkan oleh Joseph Felsenstein, yang merupakan salah satu program filogeni yang paling banyak digunakan. Kemudian Trifagel yang dikembangkan oleh Corbinian, Stimmer, dan kawan-kawan yang mengimplementasikan metode kemungkinan maksimum yang merupakan pendekatan berbasis model untuk filogeni. Kemudian yang terakhir itu ada MR-Bayes yang dikembangkan oleh John Helsenbeck dan Fredrik Rönnquist yang mengimplementasikan estimasi Bayesian dan filogeni, pendekatan berbasis model lain, dan juga memperkirakan kuantitas yang disebut dengan distribusi probabilitas posterior yang merupakan probabilitas pohon yang dikondisikan pada data yang diamati. Berbasis jarak, yang merupakan metode berbasis jarak ini memulai pembangunan pohon dengan menghitung jarak berpasangan antara urutan molekul. Matriks skor ini berpasangan yaitu semua protein selaras atau urutan asam nukleat yang digunakan untuk menghasilkan pohon, yaitu menemukan pohon yang panjang cabangnya itu sedekat mungkin dengan jarak yang diamati. Nah, metode ini menggunakan beberapa metrik jarak, seperti jumlah perubahan asam amino antar urutan atau skor jarak. Metrik jarak ini dibedakan menjadi 3, yaitu jarak dari suatu titik ke titik itu harus sama. Kemudian, jarak yang diamati antara dua urutan I dan J itu bisa dilambangkan dengan DIJ. Nah, itu tuh jumlah panjang cabang pohon dari taksa I dan J yang bisa dilambangkan dengan DASN IJ. Nah, kedua ukuran jarak idealnya itu sama. Seperti yang bisa dilihat di dalam PPT ya. Tujuannya itu meminimalkan nilai tersebut. Nilainya itu 0 jika panjang cabang pohon itu cocok dengan jarak matriks
persis. Selanjutnya, metode berbasis jarak atau UPGMA. Mengapa ini diperkenalkan? Karena proses pembangunan pohonnya itu relatif intuitif, dan pohon ini digunakan secara luas di bidang bioinformatika. Adapun dalam membuat pohon UPGMA ini di Mega menggunakan menu filogenik. Urutan klaster UPGMA ini berdasarkan matriks jarak. Saat kelompok itu tumbuh, pohon itu dirangkai. Nah, pohon 9 globin itu menggunakan UPGMA seperti alpha globin, beta globin, lampai globin, dan juga myoglobin yang dikelompokkan dalam klade yang berbeda. Nah, dua protein yang paling dekat hubungannya itu adalah yang berkerumun paling dekat. Kemudian dapat dilihat pada gambar dalam PPT, yaitu menjelaskan algoritma yang sederhana dan cepat untuk membuat pohon yang didasarkan pada urutan pengelompokan, yaitu pada bagian A merupakan setiap urutan yang ditetapkan ke klasternya sendiri, matriks jarak yang berdasarkan beberapa metrik, kemudian menghitung jarak antara setiap objek. Nah, lingkungan pada gambar itu mewakili urutan tersebut, yaitu pada B terdapat aksi dengan jarak terdekat, yaitu urutan 1 dan 2 yang diidentifikasi dan juga dihubungkan. Nah, itu tuh memungkinkan untuk menamai simpul internal, yaitu pada bagian kanan yang merupakan simpul 6. Bisa dilihat pada bagian B. Nah, kemudian matriks jarak itu direkonstruksi dengan menghitung taksa 1 dan 2 sebagai satu kelompok. Dan juga dapat mengidentifikasi urutan terdekat berikutnya, yaitu 4 dan 5. Jaraknya yaitu yang berwarna merah. Kemudian bagian C, urutan terdekat berikutnya, yaitu 4 dan 5 yang digabungkan menjadi klaster. Dan matriks yang digambar itu diulang kembali. Kemudian pada pohon bagian sisi kanan, yaitu taksa 4 dan 5, sekarang itu telah dihubungkan oleh simpul baru, yaitu 7. Selanjutnya dapat mengidentifikasi jarak terkecil berikutnya dengan nilai 0,3 font merah. Nah, sesuai dengan penyatuan takson 3 ke klaster, yaitu 4, 5, pada bagian D itu grup yang baru terbentuk, yaitu klaster 4, 5 bergabung dengan urutan 3 yang diwakili pada pohon yang muncul dengan node baru, yaitu 8, yang akhirnya itu pada bagian E semua urutan itu terhubung dalam pohon yang berakar. Kemudian, pembuatan pohon dengan metode berbasis jarak Neighbor joining, yaitu metode yang digunakan untuk membangun pohon dengan metode jarak dan juga menghasilkan topologi dan panjang cabang. Nah, seperti dapat dilihat pada PPT, yaitu bahwa metode ini merupakan algoritma berbasis jarak. Pada bagian A itu OTU pertama-tama dikelompokkan di pohon mirip bintang atau neighbors yang didefinisikan sebagai OTU yang dihubungkan oleh satu nada interior dalam pohon multifurkasi yang tidak berotot. Nah, pada bagian B, dua OTU ini yang terdekat diidentifikasi seperti OTU 1 dan 2. Dan juga OTU ini terhubung melalui cabang internal XY, di mana yang dipilih sebagai yang menghasilkan jumlah panjang cabang terkecil, yaitu pada proses ini terus diulangi sampai seluruh pohon itu dibuat. Nah, kemudian algoritma yang sangat berguna itu saat mempelajari taksa dalam jumlah besar. Contohnya itu penggunaan dalam literatur seperti penelitian virus influenza. Nah, ada banyak alternatif pendekatan berbasis jarak. Beberapa di antaranya itu telah dibandingkan secara sistematis. Kemudian inferensi filogenetik atau parsimoni maksimum. Nah, ide utama di balik kesederhanaan maksimum ini adalah bahwa pohon terbaik itu ialah dengan panjang cabang yang sesingkat mungkin. Menurut teori kesederhanaan maksimum memiliki lebih sedikit perubahan untuk menjelaskan cara sekelompok urutan berevolusi itu lebih diminati daripada penjelasan evolusi molekuler yang lebih rumit.
Nah, oleh karena itu, dicari penjelasan yang paling parsimonius untuk data yang diamati. Asumsi sistematika filogenetik itu ialah bahwa gen ada dalam hierarki keterkaitan yang bertingkat, dan itu tuh mencerminkan dalam distribusi hierarki karakter bersama dalam urutan. Pohon yang paling sederhana itu seharusnya paling menggambarkan hubungan protein atau gen yang diturunkan dari nenek moyang yang sama. Nah, adapun pada gambar yang terdapat dalam PPT itu merupakan prinsip kesederhanaan maksimum. Pada bagian A itu banyak kolom residu selaras informatif untuk analisis kesederhanaan. Nah, namun dalam kolom dengan residu yang sepenuhnya itu dikonservasi atau pada panah yang terisi itu tidak informatif. Begitu pula kolom yang setidaknya itu terdapat 2 residu yang berbeda yang muncul setidaknya 2 kali atau pada panah yang terbuka. Penyelarasan 13 protein globin itu dilihat di perangkat lunak Mega dengan opsi untuk menampilkan karakter informatif sederhana yang dipilih atau dilihat di panah. Pilihan lain itu termasuk melihat posisi di konservasi atau variabel. Nah, adapun pada bagian B itu contoh 4 residu asam amino dari 5 spesies berbeda atau diambil dari kiri atas bagian A. Kesederhanaan maksimum itu mengidentifikasi jalur evolusi paling sederhana, di mana urutan tersebut itu mungkin berevolusi dari urutan leluhur. Pada bagian C dan D itu 2 pohon yang menunjukkan kemungkinan urutan leluhur. Pohon di bagian C itu membutuhkan 7 perubahan dari nenek moyang yang sama, sedangkan pada pohon yang bagian D itu membutuhkan 9 perubahan. Oleh karena itu, kesederhanaan maksimum itu akan memilih di bagian yang C. Kemudian inferensi filogenetik berbasis model kemungkinan maksimum. Nah, kemungkinan maksimum ini merupakan pendekatan yang dirancang untuk menentukan topologi pohon dan panjang cabang yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menghasilkan kumpulan data yang diamati. Nah, kemungkinannya itu dihitung untuk setiap residu dalam satu penyelarasan, termasuk beberapa model proses substitusi nukleotida atau asam amino, yang merupakan salah satu metode yang paling intensif secara komputasi, tetapi paling fleksibel yang tersedia. Di mana metode kemungkinan maksimum ini dapat diatur secara komputasi diimplementasikan dalam program Trifagel. Yaitu menentukan berbagai model substitusi nukleotida atau asam amino dan heterogenitas laju, misalnya itu gamma distribusi. Nah, terdapat 3 langkah. Yang pertama itu Trifagel mengurangi masalah rekonstruksi pohon menjadi serangkaian kuartet urutan. Kemudian pada langkah kedua itu yang disebut langkah membingungkan kuartet, di mana sekelompok besar pohon perantara itu diperoleh. Nah, program itu dimulai dengan satu pohon kuartet. Kemudian pada langkah ketiga itu program itu menghasilkan pohon konsensus mayoritas, panjang cabang dan nilai kemungkinan maksimumnya itu diperkirakan. Nah, untuk menggunakan Trifagel dapat mengunduhnya dari situs webnya, menginstalnya misalnya dalam folder bernama Trifagel dan menempatkan satu set urutan protein yang selaras dengan format flip ke dalam foldernya. Nah, adapun gambar bisa dilihat di dalam PPT-nya, itu merupakan inferensi kemungkinan maksimum pohon filogenetik yang menggunakan kuartet membingungkan. Taksi di pohon manapun itu dengan 4 atau lebih urutan dapat direpresentasikan sebagai kuartet urutan A, B, C, D, di mana dapat ditempatkan di pohon dengan 3 kemungkinan topologi. Kuartet Fageling ini menerapkan kriteria kemungkinan maksimum untuk mengidentifikasi pohon yang paling mungkin. Adapun pada bagian A itu pohon 13 protein globin yang dibangun menggunakan program Trifagel. Nilai dukungannya itu untuk cabang yang ditampilkan. Pada bagian B itu pemetaan kemungkinan dalam Trifagel yang menunjukkan frekuensi kuartet berhasil diselesaikan. Nah, dalam segitiga
di atas itu ada 495 titik yang sesuai dengan semua kuartet yang mungkin. Setiap kuartet itu memiliki 3 bobot posterior yang dipetakan dalam bentuk segitiga. Untuk analisis 13 globin itu hanya 9,7% kuartet yang belum diselesaikan. Pemetaan kemungkinan ini memberikan perkiraan kemampuan kumpulan data tertentu agar berhasil dianalisis dalam kuartet. Inferensi pohon, metode Bayesian. Nah, inferensi Bayes ini merupakan pendekatan statistik untuk memodelkan ketidakpastian dalam model yang kompleks secara konvensional, yang mana menghitung probabilitas untuk mengamati beberapa data dengan beberapa model probabilitas. Probabilitas ini dilambangkan dengan P, yaitu P dalam kurung data garis lurus model kurung tutup, yaitu probabilitas data yang diberikan model. Nah, itu tuh dibaca sebagai probabilitas data bergantung pada model. Inferensi Bayesian ini sebaliknya mencari probabilitas pohon bersyarat pada data, yaitu berdasarkan pengamatan seperti penyelarasan untuk urutan berganda yang diberikan. Nah, kemudian secara praktis itu dapat menerapkan pendekatan inferensi Bayesian ini menggunakan program perangkat lunak MS-Bayes. Pertama, baca di file data Nexus. Hal yang dapat dicapai dengan melakukan beberapa penyejajaran urutan yang diinginkan, kemudian mengubahnya menjadi format Nexus. Nah, pada yang kedua itu tentukan model evolusi dan parameter konstruksi pohonnya. Itu tuh dapat dianggap sebagai kekuatan pendekatan Bayesian karena penilaian itu dapat membantu memilih parameter yang optimal, atau kelemahan karena adanya elemen subjektif pada prosedur. Nah, semua prior itu tidak harus informatif. Pengaturan konservatif juga dapat dipilih. Kemudian jalankan analisis. Nah, ini tuh dipanggil dengan MCMC, Monte Carlo Markov Chain, yang dapat menyetarakan lusinan argumen opsional seperti jumlah siklus gen atau n-gen atau rantai n-chains yang digunakan dalam analisis MCMC. Nah, kemudian rangkum parameter proses itu dengan BH dan meringkas pohon dari analisis MCMC. Kemudian ringkasan parameter itu mencakup diagnostis konvergensi yang menunjukkan apakah parameter itu telah diambil sampelnya terlalu rendah dan model mana yang diminati. Kemudian pada MS-Bayes ini menyediakan berbagai file keluaran tambahan yang memberikan informasi seperti daftar pohon yang ditemukan selama pencarian MCMC, yaitu diurutkan berdasarkan nilai probabilitas posterior untuk pohon yang paling baik, filogram, panjang cabang, dan juga yang terdapat dalam satuan jumlah penggantian yang diharapkan per lokasi, serta nilai kredibilitas klade. Nah, pada tahap yang terakhir yaitu tahap 5, mengevaluasi pohon. Setelah membuat pohon filogenetik, kriteria utama itu ialah di mana akurasi itu dapat dinilai secara konsistensi, efisiensi, dan juga ketahanannya. Akurasi pendekatan itu pembangunan pohon atau keakuratan pohon tertentu yang dapat dipelajari. Nah, pendekatan yang paling umum itu ialah analisis bootstrap. Bootstrap ini mendeskripsikan kekuatan topologi pohon. Adapun bootstrap non-parametrik yang dilakukan ialah beberapa perataan urutan yang digunakan sebagai data masukan untuk menghasilkan pohon menggunakan beberapa metode pembangunan pohon. Nah, kemudian
program itu membuat kumpulan data buatan dengan ukuran yang sama dengan kumpulan data asli dan juga dengan memilih kolom secara acak dari beberapa perataan urutan tersebut. Nah, ini tuh biasanya dilakukan dengan cara pergantian, yang berarti bahwa setiap kolom itu dapat muncul beberapa kali ataupun tidak muncul sama sekali.